Kok bangun? Ada burung Siti di ruangan ini, perasaan saya tidak enak. Mimpi kamu. Tadi sangat jelas suaranya. Sudahlah, tidur. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Kok telepon saya diputus? Mas. Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Awan mendung yang menyelimuti bangsa Indonesia di pekan pertama Oktober 1965 adalah antitesis yang melegitimasi peralihan Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Titik balik dari hegemoni kekuasaan itu pun tercatat sebagai sejarah kelam yang meletupkan banyak tumbal. Dari warga sipil hingga 7 perwira TNI Angkatan Darat ikut gugur sebagai perisai bangsa dalam peristiwa G30S. Angin tak pernah berhenti bertiup. Setelah 53 tahun berlalu, peristiwa itu terus bergulir, menjadi perbincangan yang tak ada habisnya. Kontroversi dan distorsi mengenai apa yang terjadi terus memunculkan dimensinya. Meski peristiwa G30S itu sendiri masih menjadi misteri dan tak kunjung terjelaskan secara pasti, tetapi proses pembelajaran yang optimal sudah seharusnya kita petik di dalamnya. Sebab segetir-getirnya peristiwa tersebut terjadi, tetap ada makna kehidupan yang perlu diambil hikmahnya. Berbicara tentang sejarah Indonesia di seputar tahun 1965, memang banyak sekali cerita-cerita dan juga cerukan yang masih menjadi misteri hingga detik ini. Sehingga mungkin salah satu dari kita menganggap ini adalah fragmen yang menarik untuk diikuti. Bagaimana kondisi negara kita pada tahun 1965 atau pada saat-saat sebelum
sampai dengan sesudah, barangkali begitu Pak. Ya, baik. Tahun 65 itu ada suasana yang panas di Indonesia. Itu terkait dengan keputusan Presiden Soekarno mendeklarasikan Dwi Kora, operasi Dwi Komando Rakyat untuk mengganyang Malaysia. Karena Malaysia ini dianggap sebagai bonekanya Inggris. Nah, disitulah kemudian timbul suasana panas. Suasana panas ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 60. Itu diawali dengan bahwa konstelasi politik di Indonesia itu ada 3 kekuatan utama di sini. Soekarno di atas, kemudian di kiri kanannya ada Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Soekarno kan mengumandangkan tentang nasakom, nasionalis, agama, dan komunis di situ. Nah, nasionalis dalam hal ini diwakili oleh PNI, agama dalam hal ini diwakili oleh Partai NU, dan komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, disinilah sebenarnya Soekarno seperti memaksakan bagaimana nasakom itu kemudian disatukan dengan Pancasila dan Nekolim. Inilah yang kemudian membuat Angkatan Darat ini tidak setuju, terutama Angkatan Darat memang lebih anti komunis. Nah, jadi tahun-tahun dari tahun 60-an sampai 65 itu ada upaya sebenarnya Angkatan Darat untuk mengerdilkan Partai Komunis Indonesia, karena pada masa itu tahun 65 misalnya Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Indonesia malah kemudian politik luar negerinya condong ke kiri dalam pengertian membuat poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, dan Peking. Itu kan negara-negara di Asia Tenggara yang kiblatnya ke komunis. Nah, inilah kemudian yang menjadi masalah juga termasuk bagi Angkatan Darat. Nah, kenapa kemudian PKI menjadi sasaran? Karena memang secara politik di luar negeri, Soekarno menganggap RRC atau RRT waktu itu istilahnya, Republik Rakyat Tiongkok, itu menjadi sahabat kental dari Indonesia. Kemudian kalau partai itu yang paling diandalkan oleh Soekarno adalah Partai Komunis. Nah, disitulah betapa akrabnya Soekarno dengan PKI yang ini tidak disukai oleh pimpinan TNI. Waktu itu pimpinan tertingginya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, inilah awalnya. Karena Nasution barangkali dia dengan kultur etnis Sumatera yang terbiasa mengemukakan hal-hal yang tidak setuju gitu ya. Nah, kemudian Soekarno merasa bahwa dia ditentang oleh Nasution. Karena itulah kemudian Soekarno menaikkan posisi Nasution ke atas agar tidak bisa mengendalikan Angkatan Darat, menjadi Menteri Hankam Kasab itu dari tahun 62. Nah, disitulah kemudian awalnya terjadi pertentangan hebat untuk siapa menggantikan Jenderal Nasution. Jenderal Nasution mengusulkan wakil Kasat, waktu wakilnya adalah Jenderal Gatot Subroto, tapi Jenderal Gatot Subroto ini tidak disukai oleh Soekarno karena dianggap dia membawa misi dari Nasution. Akhirnya dicarilah orang yang siapa yang kira-kira bisa menggantikan. Nah, Soekarno memilih Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Nah, dari Deputi Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Panglima Angkatan Darat. Istilah Panglima itu terjadi sebelumnya kan istilahnya Kepala Staf Angkatan Darat. Ketika Yani maka diubah menjadi Panglima Angkatan Darat.
Nah, inilah pola yang dilakukan oleh Soekarno, menaikkan Nasution ke atas, tapi kemudian dipotong kakinya untuk bisa melakukan instruksi atau komando ke Angkatan Darat. Tapi kemudian Soekarno lupa bahwa Jenderal Ahmad Yani juga termasuk anti PKI, anti komunis. Tapi mungkin Ahmad Yani dengan kultur Jawanya, dia bisa mengungkapkan, memendam rasa, beda dengan gaya Sumateranya Nasution ya. Tapi pelan-pelan ketika kemudian Soekarno terus-menerus mengumandangkan angkatan kelima yang didukung hebat oleh PKI, Ahmad Yani juga kampanye ke Kodam-Kodam bahwa Angkatan Darat tidak setuju dengan angkatan kelima karena itu membahayakan. Bayangkan kalau pihak tani atau buruh itu dipersenjatai, itu bahaya sekali. Nah, simbolnya itu ada di Tugu Tani itu ya, di Menteng itu. Nah, itulah lambang angkatan kelima sebenarnya. Jadi itu Soekarno menginginkan seperti itu. Nah, kondisi ini yang membuat situasi panas, terutama pada bulan Juli 1965 itu Soekarno sebenarnya sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian Menteri Luar Negeri Subandrio yang juga dia ketua atau kepala Badan Intelijen Indonesia itu meminta agar DN Aidit itu ketua PKI itu pulang dari RRT dari Tiongkok. Itu juga Nyoto diminta pulang dari Uni Soviet. Nah, tanggal 31 Juli permintaan Subandrio kepada dua tokoh PKI itu untuk pulang ke Jakarta. Nah, benar saja ternyata tanggal 4 Agustus Presiden Soekarno jatuh sakit, pingsan ini. Nah, kondisi Soekarno pingsan ini yang kemudian membuat suasana semakin panas. Kenapa? Karena apabila umurnya tidak panjang lagi, diperkirakan pada tahun 65 itu tidak panjang lagi, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Kenapa? Jangan lupa sejak tahun 59 sampai 60 itu Indonesia tidak punya wakil presiden lagi. Muhammad Hatta juga termasuk tokoh yang anti komunis. Dia mundur, tidak setuju dengan Soekarno. Jadi sejak tahun 60 sampai 65 Indonesia tidak punya wakil presiden. Jadi kalau presiden mangkat, siapa yang menggantikannya? Ini begitu. Jadi seperti saya katakan tadi, itu ada 3 kekuatan ya, Soekarno, kemudian Angkatan Darat, dan juga PKI. Nah, disinilah terjadi kondisi-kondisi dari hasil sidang Mahkamah Militer luar biasa. Ternyata tokoh-tokoh PKI ini sejak Agustus itu melakukan rapat-rapat dengan orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI, rapat-rapat dengan perwira-perwira Angkatan Darat, termasuk misalnya Letkol Untung, Komandan Batalion 1 Cakrawirawa, pasukan pengawal presiden, termasuk juga dengan Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri di Jakarta. Jadi bayangkan dalam pengakuan Sudisman, Paris Pardede itu menyebutkan memang mereka tokoh-tokoh PKI, mereka rutin melakukan rapat-rapat dan ingin kemudian mendahului apabila Soekarno wafat. Nah, jadi inilah bagaimana mendahului, membunuh kira-kira begitu ya, mengambil jenderal-jenderal yang
anti komunis, yang sangat anti komunis. Jadi inilah mereka, kenapa mereka diambil, kenapa mereka yang disasar. Nah ini kan juga menarik. Sebenarnya juga Soekarno sudah tidak menyukai Ahmad Yani, dan rencananya memang pada 1 Oktober itu Presiden Soekarno akan memanggil Jenderal Ahmad Yani untuk digantikan. Jadi rencana awalnya mengganti dengan Jenderal Mursid. Nah, tapi kemudian ternyata ada situasi yang di luar perkiraan. Terjadilah peristiwa gerakan 30 September 1965. Kata PKI itu, garis miring PKI itu digunakan setelah hasil sidang Mahkamah Militer luar biasa. Ternyata itu bisa dibuktikan bahwa PKI melakukan rapat-rapat dengan sejumlah perwira progresif revolusioner istilahnya ya, termasuk Letkol Untung itu. Nah, Letkol Untung inilah yang kemudian memimpin Dewan Revolusi. Bayangkan, seorang Letkol kemudian melakukan perintah pembunuhan terhadap pimpinan Angkatan Darat, dan ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah, bukan sejarah Indonesia saja, sejarah dunia. 7 jenderal disasar menjadi korban pembunuhan. Nah, seperti itulah. Nah, tadi ada peristiwa yang tadi saya kemukakan, ada Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat. Dwi Komando Rakyat itu untuk mengganyang Malaysia. Nah, pimpinan Koganya, komando gabungan itu, Koganya adalah Marskal, dulu istilahnya Laksamana Udara Omar Dhani dari Angkatan Udara. Di sini Angkatan Darat juga tidak respect dengan keputusan Soekarno. Memang dia siapa gitu kan? Karena Angkatan Udara begitu kecil. Jangan lupa Angkatan Darat itu 75% TNI itu di Angkatan Darat. Maka merasa bahwa ini kok ada upaya Soekarno mengerdilkan Angkatan Darat gitu ya. Nah, makanya kemudian dalam operasi Ganyang Malaysia itu kelihatan Angkatan Darat itu setengah hati karena tidak ikhlas begitu ya dipimpin oleh Omar Dhani, yang memang dia cenderung begitu ya, cenderung menyetujui angkatan kelima. Maka jangan lupa pula angkatan kelima itu antara yang dilatih di Lubang Buaya itu. Dan dari hasil kemudian ketika peristiwa ini sudah terjadi G30S itu, maka orang-orang yang ikut dalam pelatihan ini ternyata juga bukan hanya yang berasal dari Jakarta, tapi juga ada yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu latihannya di tempat latihan Angkatan Udara. Inilah makanya kemudian hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara itu tidak bagus. Jangan lupa ketika Dewan Revolusi diumumkan oleh Letkol Infanteri Untung, Komandan Batalion Cakrawirawa, pengawal Presiden Soekarno itu. Nah, Panglima Angkatan Udara, Laksamana Udara Omar Dhani, termasuk yang mendukung Dewan Revolusi itu. Inilah yang membuat Nasution dan lain-lain itu, termasuk Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad waktu itu marah terhadap Omar Dhani. Mengapa Angkatan Udara mendukung Angkatan kelima dan memfasilitasi latihan pemuda rakyat untuk Angkatan kelima di Lubang Buaya. Begitu kira-kira ulasan awal. Lanjut, oke? Boleh Pak. Jadi yang menarik adalah
7 jenderal ini termasuk Nasution itu adalah orang yang dianggap oleh PKI itu akan melakukan kudeta lebih dahulu yang disebut oleh mereka sebagai Dewan Jenderal. Tapi Nasution menganggap bahwa yang dimaksud Dewan Jenderal adalah Wanjakti, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi. Mereka lah yang ikut atau turut dalam rapat-rapat untuk menentukan seorang kolonel naik menjadi jenderal, untuk brigadir jenderal dan lain-lain. Mereka lah yang memimpin, yang turut dalam rapat. Mereka ini memang rata-rata pendidikannya cenderung pendidikan barat yang juga anti terhadap komunis. Nah, kira-kira seperti itulah, maka mereka disasar sebagai korban dari gerakan 30 September 1965 ini yang disokong oleh Partai Komunis Indonesia. Ini bukti penyokongan ini juga muncul di Harian Rakyat. Harian Rakyat itu adalah harian Partai Komunis Indonesia. Selama 7 pekan mereka menyiarkan, membuat berita, termasuk membuat karikatur mendukung gerakan ini. Jadi tak terbantahkan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Maka kemudian setelah Mahmilub baru kemudian namanya dibuat gerakan 30 September _PKI, karena ini juga gerakan PKI untuk mendahului. Nah, bukti ini juga terlihat terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan lupa kemudian waktu itu asisten intelijen Kodam atau di PC Diponegoro itu Kolonel Infanteri Suherman itu mengambil alih pimpinan Kodam Diponegoro. Bahkan kemudian di sana juga Komandan Korem di Jogja, Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono itu dibunuh. Jadi Komandan Korem dan Kepala Staf Korem dibunuh. Jadi memang selain 6 jenderal dan 1 perwira pertama Letu Pierre Tendean di Jakarta yang dibunuh, maka di Jogja juga Komandan Korem dan juga Kepala Staf Koremnya dibunuh gitu. Nah, kenapa dimasukkan sumur? Rupanya memang ini sudah kebiasaan PKI sejak tahun 1948. Saya coba menyusuri waktu itu korban-korban peristiwa 48 dari mulai Solo sampai Madiun, itu rata-rata memang korban-korban peristiwa PKI tahun 48 ketika itu musuh mendirikan Republik Soviet Indonesia. Rata-rata memang korban pembunuhan dimasukkan ke dalam sumur. Itu sudah kebiasaan begitu ya. Jadi saya sudah lihat itu tempat-tempatnya. Nah, kembali lagi, siapa mereka ini? Nah, yang menarik tadi, di Jawa Tengah itu dari 7 batalion infanteri, 5 itu tersusupi oleh Partai Komunis Indonesia. Bayangkan, dari 7 batalion infanteri, 5 disusupi oleh PKI. Karena itulah makanya ketika operasi pengganyangan PKI tahun 65 itu langsung dilakukan oleh resimen para komando angkatan darat, karena tidak bisa lagi diandalkan Kodam Diponegoro yang sudah disusupi. Begitu juga Kodam Diponegoro di Brawijaya, tapi memang tidak sebanyak di wilayah Jawa Tengah, karena PKI memang paling banyak di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Jangan lupa hasil
hasil pemilu 1955 itu PKI menempati urutan keempat. Pertama, PNI memperoleh 22%, Masumi 20%, NU 18%, dan PKI 16%. Maka kemudian bayangkan tahun 48 mereka memberontak. Ya. Dalam rentang 7 tahun mereka langsung bisa naik urutan keempat. Dan jangan lupa juga ketika tahun-tahun dari 59 sampai 65, Presiden Soekarno membubarkan sejumlah partai dan organisasi massa yang tidak setuju dengan PKI, misalnya termasuk Murba yang sebenarnya ideologinya hampir sama, itu dibubarkan. Itu tokohnya antara lain adalah Adam Malik gitu ya. Itu digergaji juga di kabinet. Kemudian Masumi, partai nomor 2, bayangkan, tapi jumlah kursinya sama banyak dengan PNI, itu mewakili Islam modernis, itu juga dibubarkan. Dan satu lagi PSI, Partai Sosialis Indonesia, juga dibubarkan. Nah, inilah kemudian membuat PKI merasa bahwa dia menjadi anak emasnya Soekarno daripada PNI sendiri gitu ya. Nah, pada masa tahun 64-65 juga, jangan lupa juga ada bentrok antara PKI dengan NU dan PNI, terutama ketika PKI berinisiatif mengambil perusahaan-perusahaan milik Inggris begitu ya. Selain itu juga termasuk tanah-tanah yang dimiliki ternyata oleh orang-orang dari NU dan PNI. Disitulah bentrok. Jadi kemudian PNI walaupun dia sebagai partai awalnya Soekarno dan NU juga mendukung Nasakom, bayangkan Nasakom nasionalisnya PNI jadi musuhan dengan komunis, NU-nya juga bermusuhan dengan komunis, tapi dia dianggap anak emas oleh Soekarno. Itu terbukti ketika pada bulan Mei 65 ulang tahun PKI di Senayan itu besar-besaran, termasuk paling besar daripada ulang tahun PNI sekalipun. Itu kan hadir juga tokoh-tokoh komunis internasional, misalnya dari Vietnam, itu hadir Vietnam Utara ya waktu itu. Dan Soekarno di situ juga mengemukakan bahwa tidak ada yang lebih militan partai selain PKI. Maka Soekarno juga mendukung gerakan-gerakan seperti Angkatan Kelima. Ya, kondisinya memang saat itu Soekarno lebih condong ke kiri begitu ya. Padahal politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Artinya kita tidak ke blok barat, tidak ke blok timur. Tapi kalau bahasanya Muhammad Hatta itu mendayung di antara dua karang. Bagaimana kita memainkan dua kutub yang kuat itu, tapi tidak menjadi bagian dari dua kutub itu. Itulah yang membuat Indonesia waktu itu membuat acara konferensi Asia Afrika di Bandung. Itu adalah embrio gerakan non-blok. Nah, itulah kira-kira sejarahnya. Kembali lagi tadi, pada tahun 64 ketika pengganyangan Malaysia itu, memang sudah kelihatan kondisi ini. Soekarno melihat bahwa kok Angkatan Darat ini setengah hati begitu ya, karena memang ini mereka melihat bahwa tidak sepantasnya kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Karena apa? Kondisi ekonomi di Indonesia juga parah gitu ya. Parah semenjak kita mengobarkan Tri Komando Rakyat. Jadi upaya merebut Irian Barat dari Belanda. Ini kan kemudian ekonomi kita morat-marit.
dari tahun 61, 62, 63, 64, 65 parah situasinya. Nah, inilah yang kemudian membuat kondisi negara tidak stabil. Selain ada upaya-upaya agresif barangkali dari Soekarno untuk mempertahankan komunis, dan Angkatan Darat sejak tahun 60 sebenarnya juga sudah meminta karena untuk membubarkan PKI. Tapi Soekarno merasa bahwa kalau PKI dibubarkan, kira-kira bagaimana wajah saya di dunia internasional dengan Nasakomnya itu. Berarti kan Nasakom nggak bisa. Nah, sementara berarti cuma NASA aja, komnya yang mana? Karena dia juga mengatakan kepada dunia bahwa selain Uni Soviet dan RRC, Partai Komunis Indonesia juga paling besar ketiga. Karena itu dia merasa bahwa tidak perlu dibubarkan, harus ada jalan lain. Tapi kira-kira perebutan kekuasaan tahun 65 itulah yang membuat kemudian Angkatan Darat marah jika pimpinannya dibunuh. Disitulah kemudian tidak ada ampun bagi Angkatan Darat, harus mengganyang PKI, disetujui atau tidak disetujui oleh Soekarno. Bayangkan, jadi era dari dari Oktober 5 sampai dengan 66, situasi tidak stabil. Karena kemudian Angkatan Darat terus mengumandangkan bahwa kami akan habisi PKI, disetujui atau tidak disetujui oleh Soekarno. Ini yang membuat Soekarno juga kemudian kehilangan pegangan dari Angkatan Darat, membuat kondisinya menjadi lemah. Akhirnya ketika PKI nggak ada, yang terjadi adalah Soekarno berhadap-hadapan dengan Angkatan Darat sampai dengan peristiwa Super Semar itu, Surat Perintah 11 Maret. Itu adalah perlawanan keras Angkatan Darat yang tidak setuju orang-orang PKI itu dan orang mantan PKI serta menteri-menteri yang mendukung gerakan 30 September masih ada dalam kabinet. Itulah kemudian dilakukan upaya, misalnya bagaimana Angkatan Darat dengan pasukan yang tanpa identitas mengepung istana pada 11 Maret 1966 itu, yang membuat kocar kacir gitu ya, rapat kabinet menjadi buyar ketika Soekarno akhirnya juga melarikan diri ke Istana Bogor. Inilah kemudian Soeharto itu ternyata juga di luar perhitungan Soekarno, orang yang sangat berani begitu, berani mengambil keputusan yang berbeda. Karena jangan lupa ketika Jenderal Yani terbunuh, maka dia berinisiatif bahwa pimpinan Angkatan Darat saya ambil alih. Bayangkan, ini kan sebenarnya subordinasi gitu ya. Kenapa? Dengan alasan bahwa selama ini kalau Ahmad Yani ke luar negeri, maka pimpinan Angkatan Darat itu dipegang oleh yang senior, yaitu Panglima Kostrad Soeharto, setelah wakil Panglima Angkatan Darat, wakil Kasat waktu itu, Gatot Subroto sudah meninggal duluan, hingga kosong itu posisi wakil Kasat atau wakil Panglima Angkatan Darat. Makanya kemudian Soeharto juga tidak setuju ketika akhirnya Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI itu menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pengganti Ahmad Yani. Nah, Pranoto juga ternyata termasuk
perwira yang dianggap kekiri-kirian. Satu ketika Jenderal Nasution pernah bertanya kepada Ahmad Yani, kenapa orang kekiri-kirian seperti Pranoto dimasukkan dalam struktur Markas Besar Angkatan Darat? Yani menjawab kepada Nasution, ini titipan langsung dari Presiden Soekarno, saya nggak bisa menolak. Nah, itulah kemudian ada hubungan dekat Pranoto dengan Presiden Soekarno. Nah, ketika peristiwa 30 September, 1 Oktobernya, sebenarnya juga Pranoto diminta oleh Presiden Soekarno untuk berangkat ke Halim. Halim adalah posko gerakan 30 September. Nah, itulah kemudian Soeharto meminta kepada Pranoto supaya Anda tidak berangkat. Anda tidak berangkat. Nah, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Begitu juga ketika Panglima Kodam Jaya, waktu itu Brigadir Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, dipanggil oleh Presiden Soekarno ke Halim, itu juga Presiden Soeharto langsung menjawab utusan Presiden Soekarno. Waktu itu adalah ajudannya ya, Kolonel KKO Bambang. Nah, itu juga Soeharto bilang, katakan kepada Presiden bahwa kalau meminta jenderal-jenderal Angkatan Darat ke Halim harus melalui saya. Artinya Soeharto berani menentang komandonya Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, jadi kondisi-kondisi inilah situasi panas dari tahun 60 sampai 65 yang membuat akhirnya Soekarno tumbang pelan-pelan pada tahun 66 dan terutama 67 melalui sidang MPRS. Begitu, Bung Menta. Ya, Pak, kalau kita berbicara tentang modus ya Pak ya, jadi kan sudah pernah terjadi sebelumnya di tahun 48 dengan modus operandi makar seperti itu. Tapi kenapa kemudian diulang lagi di tahun 65? Padahal dengan modus yang sama, apalagi gitu. Ini kalau menurut analisa Bapak seperti apa Pak? Kenapa bisa begitu? Ya. Nah, jadi ketika peristiwa 48 itu ternyata belum tuntas dalam pengertian. Dulu juga sama, yang banyak terlibat adalah tentara-tentara dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka kemudian penumpasan itu juga dilakukan oleh divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Itu kebetulan sebelumnya karena keputusan perjanjian Indonesia dengan Belanda, maka mereka harus keluar dari Jawa Barat. Mereka melakukan long march ke Jawa Tengah, Jogja. Mereka lah yang kemudian menumpas gerombolan PKI-nya musuh, termasuk menghabisi tentara-tentara yang mendukung gerakan musuh Republik Soviet Indonesia. Tapi ini tidak tuntas. Banyak kemudian yang melarikan diri, termasuk Letkol Untung itu dengan mengganti identitas. Misalnya dari nama bapaknya, kemudian nama bapaknya diubah jadi nama pamannya dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian peristiwa 65 juga itu keterlibatan batalion-batalion dari Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya. Jangan lupa yang mengepung Monas ketika itu, mengepung istana adalah batalion-batalion dari Kodam Diponegoro. Nah, Soeharto juga tidak mudah untuk sebenarnya menyingkirkan mereka, karena ini kan
akhirnya harus terjadi perang saudara begitu ya. Ya. Nah, Soeharto kemudian karena dia bekas Panglima Divisi di Ponorogo, coba mendekatkan diri, menghubungi senior-senior di Ponorogo dan senior-senior Brawijaya agar pasukan itu mundur dari kawasan Monas. Kalau tidak akan dihabisi oleh pasukan-pasukan Kostrad dan Kodam Jaya. Jadi intinya sama, mereka itu menyembunyikan identitas, mengganti identitas. Ya, kita maklum lah ya, ketika era itu mungkin organisasi belum rapi betul ya, jadi belum tertata rapi, karena setelah peristiwa PKI juga ada RERA itu reorganisasi dan rasionalisasi di TNI. Jadi banyak yang dikembalikan, laskar-laskar itu tidak menjadi TNI profesional. Nah, inilah yang membuat ada link antara untung kebetulan juga dari batalion di Ponorogo ya pasukan-pasukan dia juga umumnya berasal dari pasukan Cakrabirawanya dari batalion yang dulu untung pernah memimpin di Kodam di Ponorogo. Nah, untung juga sebenarnya adalah pahlawan ketika peristiwa Irian Barat dia mendapatkan bintang sakti ya, karena kehebatannya itu dia diminta menjadi komandan batalion pengawal presiden. Ini kan pasukan-pasukan pilihan, jadi orang-orang yang latih begitu ya. Makanya mereka juga dalam waktu sekejap bisa menyergap ke rumah-rumah dinas jenderal-jenderal Angkatan Darat. Pasukan-pasukannya juga tentu terlatih, dan jangan lupa peralatan pasukan pengawal presiden ini juga cukup modern pada masa itu. Jangan lupa Indonesia punya kekuatan luar biasa dengan memiliki persenjataan ketika merebut Irian Barat, termasuk yang modern lah di Asia. Kira-kira begitu. Nah, inilah pelajaran penting. Mereka memberontak tahun 48, dalam rentang 7 tahun bisa jadi nomor 4, bayangkan, nomor 4 di Indonesia. Jadi ketika yang lain lemah, nah inilah kemudian mereka di tahun 65 itu lebih baik mendahului, kira-kira begitu ya, daripada Angkatan Darat yang mendahului menggantikan posisi Soekarno. Jadi posisi wakil presiden itu penting. Ketika wakil presiden itu tidak ada, maka akan berhadapan-hadapan. Nah, di sini kekuatannya seperti saya kemukakan tadi, sejak tahun 60-an, Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI jadi segitiga kekuatan. Begitu, Bung Mentang. Kemudian kalau kita berpulang pada peristiwa 65 ya Pak ya, ada poin-poin penting nggak Pak di saat mulai dari jenderal itu kemudian diculik sampai dengan diketemukan? Barangkali mungkin selama ini kan banyak miss gitu, dari mungkin buku-buku yang beredar atau mungkin dari berita atau bahkan dari film gitu. Barangkali mungkin Pak Slamet bisa ada hal-hal yang mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit Pak. Iya, memang peristiwa tahun 65 itu situasi panas. Pada tanggal 30 saja, memang sebenarnya Jenderal Yani juga dinasihati oleh staf operasionalnya, staf operasinya, agar dikawal oleh satu kompi pasukan di rumahnya. Tapi Yani menolak. Alasan asisten operasi waktu itu Mayor Jenderal Jamin Ginting bahwa PKI itu tentu tidak suka dengan Ahmad Yani yang selalu kampanye gagalkan angkatan kelima, padahal angkatan kelima didukung oleh PKI. Nah, mereka tentu berpikir bahwa Ahmad Yani bisa menjadi target.
itu dikemukakan dalam rapat di Markas Besar Angkatan Darat, dan itu akhirnya terbukti Ahmad Yani menjadi target. Nah, ini memang inisiatif gerakan 30 September bersama Partai Komunis Indonesia. Bagi mereka dulu mungkin ingat, jenderal-jenderal ini disebut kabir ya, kapitalis birokrat. Jadi orang yang memperkaya diri ketika situasi negara itu sedang rapuh gitu ya secara ekonomi. Nah, mereka-mereka ini memang rata-rata memiliki pendidikan militer di Eropa, termasuk misalnya Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, kemudian Mayor Jenderal S. Parman. Nah, S. Parman ini yang menarik adalah adik dari tokoh PKI, tokoh intelijennya PKI. Bayangkan, dia dengan adiknya aja seperti itu. Adiknya bayangkan dimasukkan dalam target pembunuhan gitu. Masuk dalam target pembunuhan. Jadi memang segala cara dilakukan menjelang berakhirnya menjelang ketika suasana kesehatan Bung Karno itu tidak baik lagi. Soekarno kan mengidap ginjal dan lain-lain ya. Waktu itu divonis umurnya tidak lama. Maka kemudian juga Aidit membawa dokter dari Tiongkok langsung untuk mengobati Soekarno. Jadi memang kondisi-kondisi ini yang membuat Soekarno juga tidak habis pikir ketika kok sampai terjadi pembunuhan seperti ini. Karena memang biarpun Yani tidak setuju dengan Soekarno, tapi kemudian dia bisa menunjukkan sikap menganggap Soekarno seperti bapak gitu. Beda dengan Nasution dengan gaya Sumateranya ya. Soekarno sayang dengan Yani, tapi dia juga marah dengan Yani karena berani menentang pidato-pidatonya. Jadi dalam beberapa kali pergantian Panglima Kodam itu statement Ahmad Yani jelas bahwa dia menentang gerakan Angkatan Kelima dan juga anti komunis seperti itu. Nah, yang menarik lagi, kecurigaan itu ketika kemudian ada poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, dan Peking, maka diduga Angkatan Darat menduga ada senjata selundupan, senjata Chung itu yang dikirim dari Cina untuk Angkatan Kelima. Tapi memang Angkatan Udara membantah waktu itu. Persoalannya siapa yang membawa senjata ini? Karena waktu itu beberapa kali juga Jaksa Agung waktu itu Brigjen Sukendro sejak tahun 60-an itu juga memeriksa tokoh-tokoh PKI, keterlibatan dugaan penyelundupan dan senjata dan lain-lain. Ketika dia juga menginterogasi Aidit dan lain-lain, itu membuat Soekarno tidak suka bahwa kok sampai seperti ini. Brigjen Sukendro, akhirnya Sukendro juga dalam tanda petik didubeskan lah, rata-rata seperti itu. Nah, jadi kondisi tahun 65 itu memang situasinya ada pertentangan yang keras sebenarnya. Angkatan Darat menentang PKI, juga menentang Soekarno yang berakrab-akrab ria dengan PKI. Karena Angkatan Darat juga selalu mengingatkan, salah satu nasihat dari Muhammad Hatta, dia tidak setuju kalau Soekarno dekat dengan PKI. Jangan lupa, Aidit itu pernah menjadi
belajar menjadi sekretarisnya Muhammad Hatta. Jadi Hatta tahu betul siapa Aidit ini. Jadi betul. dia sudah tahu karakternya, dianggap oleh Hatta ini kok orang tidak sopan terhadap saya yang lebih tua misalnya, tidak mau ketika Hatta datang, kemudian dia tidak mau beranjak dari duduknya. Bagi Aidit itu hal biasa, itu tidak perlu mengangkat orang tinggi-tinggi, tapi mungkin dari segi etika sopan santun siapapun yang tua ya harus kita hormati begitu ya. Jadi Aidit juga sebenarnya karakter Aidit ini juga sudah diingatkan oleh Muhammad Hatta kepada Soekarno bahwa ini bahaya kalau Anda dekat dengan dia, lama-lama Anda juga bisa ditikam dalam pengertian di luar kontrol Anda, dia bisa melakukan gerakan-gerakan. Maka pernyataan Hatta juga ketika menjelang kematian Soekarno juga dia kembali mengemukakan apa yang saya katakan dulu, sekarang kan terjadi. Dulu saya pernah nasihati Anda, jangan coba-coba bermesra-mesraan di luar batas begitu ya dengan PKI. Kan kita harus juga belajar dari pengalaman sejarah tahun 48. Ketika kita menghadapi agresi militer Belanda, kok PKI malah memberontak, kan begitu. Jadi menusuk dari belakang. Ini masa tidak cukup jadi pelajaran gitu ya. Ternyata betul kan, tahun 4 ketika Hatta juga mundur, salah satu alasannya juga dia minta supaya Soekarno tetap menjaga keseimbangan gerakan non-blok itu, bukan terlalu akrab dengan komunis gitu. Nah, kira-kira gitu kondisinya. Memang rentetan itu ya, semuanya rentetan. Jadi sejak tahun 60 Angkatan Darat sudah menekan, mengerdilkan komunis karena berbahaya. Kalau kemudian dia secara konstitusional itu tidak salah dalam pengertian ada di kementerian, ada di parlemen, sehingga ini justru akan membahayakan kalau mereka sangat kuat. Jangan lupa pada tahun 65 kekuatan PKI itu ada sekitar 3 juta massa, ditambah 20 juta organisasi mantelnya. Ini sangat kuat. Ini yang Soekarno bilang, tidak ada partai yang semilitan PKI. Tidak juga PNI. Jadi inilah yang paling militan. Untuk melawan nekolib, Soekarno membutuhkan partai-partai seperti PKI. Makanya Soekarno bersikeras PKI tidak perlu dibubarkan, karena ini justru bentuk keseimbangan, bahwa ada komunis, ada liberalis, ya kita juga harus ada di situ. Ternyata memang ternyata musuh-musuh PKI juga cukup banyak. Selain tadi dia mengusulkan Masyumi dibubarkan, PSI dibubarkan, Murba dibubarkan, juga mendorong Soekarno untuk membubarkan himpunan mahasiswa Islam, organisasi massa yang cukup kuat pada waktu itu. Maka jangan lupa pula ketika tahun 66 Angkatan Darat mendukung gerakan kami, KAPI dan lain-lain yang intinya meminta Soekarno memperbaiki diri, memperbaiki kebijakannya, kebijakan ekonomi, dan juga membubarkan atau mencopot menteri-menteri yang terindikasi mendukung komunis. Ingat Tritura itu, 3 tuntutan rakyat. Dan jangan lupa salah satu
ormas militan waktu itu HMI itu tokohnya antara lain Fahmi Idris itu menjadi komandan batalion resimen mahasiswa yang melakukan mendatangi tokoh-tokoh yang terindikasi PKI untuk diculik dalam tanda petik. Itu perlawanan-perlawanan dari kami, dari KAPI, dari organisasi-organisasi yang ternyata memang di belakangnya adalah Angkatan Darat. Bayangkan, era itu Soekarno marah ada organisasi-organisasi itu. Tapi kenapa bisa kuat? Ya karena di belakangnya ada Angkatan Darat yang mendukung, ada Mayor Jenderal, ada Brigjen Kemal Idris itu kepala stafnya Kostrad di bawahnya Pak Harto, dan juga ada Kolonel Sarwo Edi itu yang berada di belakang organisasi-organisasi kami yang meminta Soekarno mereshuffle kabinet, turunkan harga, begitu kan, dan juga bubarkan PKI. Nah, inilah ya, suasana panas yang Soekarno bersikeras, Soeharto juga bersikeras, ya akhirnya harus ada yang kalah dalam pengertian begitu. Sama tadi PKI dengan Angkatan Darat beradu kuat, ya akhirnya harus satunya tumbang. Ketika kemudian PKI tumbang, penopang Soekarno di partai politik nggak ada lagi, maka berhadap-hadapan. Kira-kira begitu, Bung Mesa. Ada berapa orang Pak? Kan bukan cuma 7 orang nih sebenarnya yang seharusnya menjadi diculik oleh gerombolan itu pada tahun 65. Iya. Itu sebenarnya ada 9 ya. 9 selain yang 7 kan termasuk dengan Jenderal Nasution, tapi Jenderal Nasution lolos, tapi ajudannya yang gugur, Pierre Tendean. Ada juga, saya lupa satu nama lagi, kebetulan dia sedang dinas ke luar negeri. Satu. Nah, ada lagi sebenarnya hal yang menarik di situ. Pada masa itu Jenderal Yani menugaskan Jenderal Parman untuk memata-matai Subandrio yang sedang melakukan tugas ke Sumatera Utara dan Aceh. Tapi kemudian Jenderal Parman ini sebagai Deputi Bidang Intelijen atau Pengamanan itu tidak paham Sumatera dan Aceh, akhirnya posisinya digantikan oleh Mayor Jenderal Jamin Ginting yang mengawasi Subandrio di sana. Nah, pada waktu diawasi, pada waktu peristiwa 30 September dan 1 Oktober 65 itu, Subandrio sedang ada di Sumatera, sedang diawasi oleh Jamin Ginting itu, yang seharusnya diawasi oleh S. Parman. Tapi S. Parman ada di Jakarta, malah kemudian jadi korban. Satu lagi saya lupa itu tadi ya, namanya sedang tugas ke luar mewakili negara, jadi lolos, namanya tidak tercantum. Nah, selain jenderal-jenderal itu sebenarnya ada nama-nama lain yang jadi target. Tokoh sipil itu antara lain Muhammad Hatta sendiri. Muhammad Hatta jadi target, tapi kemudian dalam rapat-rapat menjelang peristiwa itu, nama Hatta itu dicoret karena supaya ada kesan bahwa konflik ini adalah konflik internal Angkatan Darat. Pelakunya adalah pasukan pengawal presiden melakukan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal. Jadi nggak ada sipilnya. Jadi memang dibuat kesan supaya ini konfliknya konflik internal Angkatan Darat. Jadi Hatta waktu itu juga masuk dalam daftar yang akan dibunuh. Itu hasil sidang Mahkamah Militer luar biasa. Ketika tokoh-tokoh itu ditangkap, seperti itulah gambarannya. Ya.